Don't stop the music, rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 life is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyah Aryani dari kelas MA 23A05 dengan NIM 112310848. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekrutmen dan seleksi dengan dosen pengampu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di tengah ramainya badai PHK yang terjadi di Indonesia, membuat banyak pekerja membutuhkan lowongan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pelamar beramai-ramai mengikuti proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuannya. Rekrutmen merupakan proses mencari dan memperoleh calon tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Sedang seleksi merupakan proses yang dijalani setelah rekrutmen. Seleksi adalah proses mengidentifikasi dan memilih kandidat atau individu yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan rekrutmen dan seleksi adalah untuk menemukan karyawan yang tepat bagi suatu perusahaan untuk menempati posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara aktif dan dapat beradaptasi dalam kurun waktu yang lama. Apa sih pentingnya rekrutmen dan seleksi? Rekrutmen dan seleksi penting bagi perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang tepat dan potensial yang nantinya akan meningkatkan mutu kinerja perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas serta menunjukkan kemampuan perusahaan untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain. Sebelum proses rekrutmen, ada alternatif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, overtime atau kerja lembur, yang kedua, subcontracting, yang ketiga, temporary employees, yang keempat, employee leasing. Kendala yang akan dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, terbatasnya pilihan kandidat yang tepat. Yang kedua, proses rekrutmen yang tergesa-gesa. Yang ketiga, sistem rekrutmen pegawai berbasis data dan manual. Yang keempat, gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan tertentu. Yang kelima, proses rekrutmen yang rumit. Yang keenam, iklan lowongan yang tidak menarik. Tantangan yang akan dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, persaingan ketat untuk mendapatkan bakat terbaik. Yang kedua, bias dan stereotip dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen dan seleksi. Sumber informasi rekrutmen dan seleksi terdiri dari sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal meliputi iklan lowongan kerja, lembaga pelatihan, institusi pendidikan, dan agen perekrutan atau headhunter. Sumber internal terdiri dari transfer atau biasa dikenal dengan istilah mutasi, promosi atau penaikan status jenjang atau jabatan, re-employing atau tindakan organisasi untuk mempekerjakan kembali mantan tenaga kerja, dan referensi atau rekomendasi dari karyawan. Tahapan proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan posisi. Yang kedua, pembuatan rencana perekrutan dan job description. Yang ketiga, mengumumkan lowongan pekerjaan. Yang keempat, proses pencarian kandidat. Yang kelima, proses seleksi yang terdiri dari seleksi berkas atau administrasi, seleksi tertulis, dan interview. Dan yang terakhir, memilih kandidat. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pelamar. Yang pertama, siapkan CV atau portofolio yang menarik. Yang kedua, pastikan berkas atau dokumen yang akan dibutuhkan sudah lengkap. Yang ketiga, mencari tahu tentang posisi dan job description yang dilamar. Yang keempat, mempelajari profil perusahaan. Yang kelima, membangun personal branding. Yang keenam, ikuti pelatihan dan sertifikasi untuk menunjang surat lamaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.